Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Azkar wal Adab karya Syekh Abdul Muhsin ibn Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala. Masih dalam Qismul Azkar pada Azkarus Sabah wal Masa di subbab yang kedua. Qala hafizahullahu ta'ala ta'widul aulad. Ta'widul aulad, memberikan perlindungan atau membacakan doa perlindungan kepada anak. Ini sudah berlalu dalam beberapa hadis yang terdahulu bagaimana pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk berlindung dari syaitan, untuk berlindung dari syaitan, ya, dimana kebanyakan zikir-zikir ataupun baik berupa ayat Al-Quran maupun doa-doa serta zikir itu diperuntukkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan untuk diri sendiri, Ada beberapa riwayat yang sudah disebutkan sebelumnya akan dibolehkannya membacakan itu untuk orang lain. Ya, dibolehkannya untuk membacakan itu untuk orang lain, sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 3 qul di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian digosokkan ke seluruh tubuh beliau. Ini Aisyah radhiyallahu anha yang membacakannya ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini dikhususkan berkenaan dengan anak kecil, yakni al-aulad secara umum belum bisa melafalkan sendiri. Al-aulad di sini umum, baik mencakup yang belum baligh tapi sudah mumayyiz, atau as-sabi dunal mumayyiz, ya, anak kecil di bawah usia tamyiz, yakni yang belum bisa melafalkan doa perlindungan sendiri. Maka dianjurkan bagi yang bertanggung jawab terhadapnya, baik itu orang tuanya ataukah misalnya al-wasi, ya, yang mengurus anak yatim, ya, al-qayyim dan seterusnya, ya, dianjurkan bagi mereka untuk membacakan atau memintakan perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk anak tersebut, ya, yang belum bisa berta'awudz sendiri, namun dengan cara yang disebutkan di sini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dia berdoa kepada Allah untuk anak tersebut, ya, agar dilindungi dari syaitan. Dan asal amalan ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tentang ucapan siapa? Ucapan Zakaria, ya, alaihi salam ketika meminta perlindungan untuk siapa? Maryam, ya. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu, ya, untuk Maryam dan juga untuk keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Ya, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini salah satu bentuk doa ta'wiz untuk anak-anak. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari syaitan untuk anak ini, yakni untuk Maryam dan untuk keturunannya. Nah, ini warid dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian di sini Syekh hafizahullahu taala membawakan satu hadis saja. Kata beliau, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husaina wa yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan perlindungan kepada Allah untuk Al-Hasan wal Husain. Ya, untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, ini ma'ruf tentunya, ini dua putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, dan beliau punya putra yang ketiga yang meninggal di sebelum Islam, kayaknya sebelum masuk masa Islam, yaitu siapa? Muhsin. Ada yang mengatakan Muhassin, ada yang mengatakan Muhsin. Al-Hasan wal Husain
wal muhassin atau al-muhsin. Ada yang menyatakan seperti itu. Taib. Kata Nabi sallallahu atau kata disebutkan di sini oleh Syekh Hafizahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan perlindungan untuk Al-Hasan wal Husain kepada Allah. Wa yaqul, beliau berkata, "Inna abakuma," yakni Ibrahim alaihissalam. "Inna abakuma," ayah kalian, yakni Ibrahim alaihissalam, "kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq." Sesungguhnya ayah kalian, yakni Ibrahim, berdoa dengan doa yang saya akan sebutkan nanti, saya akan bacakan nanti, ketika Ibrahim memintakan perlindungan untuk kedua putranya juga, yaitu Ismail dan Ishak. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah, ya, wa min kulli ainin lammah, wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku minta perlindungan, ya, dengan sifat firman Allah Ta'ala, kalamullah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, dari keburukan semua setan dan hammah. Al-hammah disebutkan oleh Syekh di Hamish, kullu dhati sum, semua hewan yang berbisa. Wa min kulli ainil lammah, dan dari setiap mata yang lammah. Al-lammah kata beliau al-ain allati tusibu bisu, yakni mata yang menyebabkan penyakit ain. yakni yang hasad, mata yang hasad. Taib, ini zikir yang dibacakan kepada anak-anak kecil yang belum bisa melindungi atau bertawud sendiri. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah wa min kulli ainin lammah. Taib. Kemudian disebutkan di sini oleh penulis Hafizahullah di footnote nomor 1, ada faedah kata beliau di sini disebutkan, la yushtaratu ayyakunal waladu qariban mink. Ya. Tidak dipersyaratkan anak yang kamu bacakan untuknya itu ada di dekatmu. Falaka an taqula hadzal du'a wa in kana ba'idan anka. Ya, dan kamu boleh mengucapkan ini walaupun dia tidak ada di dekatmu. Ya, walaupun dia ada tidak ada di dekatmu. Maksudnya, kalau zaman dahulu mungkin belum ada telepon dan semacamnya, ya. Dia bisa minta perlindungan untuk siapa saja, untuk apa? Untuk anak, ya, misalnya dia lagi di tempat sana, dia lagi di sini, dia berdoa saja kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, meminta perlindungan kepadamu untuk anakku, gitu ya. Taib. Wa yasihhu ta'widhu ghairil waladi, dan boleh juga mengucapkan doa ini untuk memberikan perlindungan kepada selain anak, kazaujah seperti istri, wal ummi wa ghairihima, atau ibu dan selainnya. Yani penyebutan judul bab beliau disebutkan ta'widul aulad, yakni beliau memberikan judul bab ta'widul aulad hanya untuk menyesuaikan dengan konteks dengan teks hadisnya, bahwa teks hadis menyatakan beliau membacakan ini untuk apa? Al-Hasan wal Husain. Ya, makanya beliau memberikan judul bab ta'widul aulad. Wa illa, keumuman lafadznya itu bisa digunakan untuk siapa saja, untuk memintakan perlindungan untuk siapa saja, kepada istri atau kepada ibu dan semacamnya. Taib, ini akhir dari adzkarus sabah wal masa. Dan di sini satu poin yang kita perlu perhatikan, ya. Dari semua zikir-zikir yang sangat banyak, mulai dari zikir sebelum tidur, ya, zikir sebelum tidur, bahkan sebelumnya. Ya. Pada banyak momen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisipkan di dalam doanya itu meminta perlindungan dari apa? Syaitan. Ya, meminta perlindungan dari syaitan. Nah, ketika kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, tidak berarti bahwa kita takut kepada syaitan, kan begitu? Tidak berarti kita takut kepada syaitan. Nah, walaupun kita yakini dia bisa memudaratkan dengan izin Allah Ta'ala. Dan bedakan antara keyakinan dia bisa memudaratkan dengan apa? Takut. Ini dua hal yang berbeda. Misalnya ada orang besar badannya, ya kan? Besar badannya. Nah, kita nggak takut, tapi kita yakin kalau dia kalau berantem sama dia, ya pasti kita mudarat. Maka ini dua hal yang berbeda. Antara minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu dengan takut kepada sesuatu tersebut.
Meminta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang dari sesuatu yang bisa membahayakan, ini hal yang masyru'. Tapi takut kepada sesuatu itu perkara yang lain lagi. Di mana para ulama ya mengkategorikan takut kepada syaitan, kepada jin-jin termasuk dari kategori apa? Al-khaufus sir. Takut yang terselubung yang merupakan syirik. Ya, yang merupakan apa? Kesyirikan. Takut kepada syaitan-syaitan atau jin-jin. 6. Jelas sampai sini ya? Maka tidak bisa dijadikan pendalilan bahwa ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada syaitan, berarti kita harus takut kepada syaitan. Tidak. Karena itu dua hal yang berbeda, tidak saling melazimkan. Tidak saling melazimkan. Baik. Kemudian yang kedua, bahwasanya bila syak, tanpa diragukan, syaitan bisa memberikan mudarat kepada manusia. Yakni tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa sampai mematikan. Bisa sampai apa? Mematikan, dan ini perkara yang masyhud. Ya, perkara yang banyak buktinya di kenyataan. 6. Dan ini diperparah dengan kenyataan bahwasanya setan itu bisa melihat manusia, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Setan bisa melihat manusia tapi tidak sebaliknya. Karena itulah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menyebutkan makna ta'awudz di awal-awal tafsir, ya, ketika beliau mensyarah ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, beliau menyebutkan tentang faedah ta'awudz ini, faedah isti'adzah. Kata beliau bahwasanya musuh manusia itu ada dua jenis. Ya, musuh manusia itu ada dua jenis. Yang pertama, musuh dari kalangan manusia juga, sesama manusia. Dan yang kedua, musuh dari kalangan jin. Musuh dari kalangan manusia yang pertama, dan yang kedua musuh dari kalangan jin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tips, ya, cara untuk melawan kedua musuh ini. Cara terbaik, ya, cara terbaik untuk melawan kedua musuh ini. Adapun ketika seorang menghadapi musuh dari kalangan manusia, maka cara terbaiknya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Ya. Ya, idfa' billati hiya ahsan. 6. Balaslah keburukan dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Karena musuh dari kalangan manusia, bagaimanapun jahatnya dia kepadamu, kalau kamu berbuat baik kepadanya, maka kelak dia bisa menjadi apa? Menjadi wali, yakni teman yang sangat terpercaya. Teman yang sangat terpercaya. Yakni ini cara yang paling, tidak ada cara lebih baik dibandingkan ini dalam melawan musuh dari kalangan manusia, yaitu dengan memperbanyak, dengan berbuat baik kepadanya. Karena kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tabiatul insan, tabiat manusia itu yaqbalul khair wa yusibu 'alaiha wa yusibu 'alaihi. Tabiatnya manusia itu selalu bisa menerima kebaikan, terima kalau kita berbuat baik kepadanya, dan dia membalas. Itu tabiat manusia normalnya. Maka bagaimanapun jahatnya dia, ketika orang berbuat baik kepadanya, nuraninya akan mengantarkan dia untuk berbuat baik balik, kan begitu. Nah, maka caranya menghadapi musuh dari kalangan manusia adalah dengan berbuat baik. Ada cara-cara yang lain tentunya, imam membalas dengan hal yang sama, ya, tidak boleh lebih, dan seterusnya. Tapi ini cara yang paling baik. Kemudian kemudian Ibnu Katsir mengatakan ada musuh jenis yang kedua, yakni musuh dari kalangan jin. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena jin ini tabiatnya syarr. Yani setan maksud saya, karena setan ini kan jin yang kafir. Ya, adapun jin yang muslim tidak dikatakan dia syaitan. Ya, adapun syaitan, dia tabiatnya apa? Syarr. Makanya dikatakan syaitan dari kata syaitana yang bermakna ba'uda. Yani dikatakan syaitan karena dia ba'id an tabiatil basyariyah. Dia jauh dari tabiat kemanusiaan. Makanya dikatakan syaitan dari kata syaitana dalam bahasa Arab bermakna ba'uda, yang jauh. Adapun syaitan jauh dari tabiat kemanusiaan, yakni tidak bisa menerima kebaikan, tidak bisa dibaiki, dan tidak akan membalas kebaikan. Maka percuma berbuat baik kepada syaitan, ya. Percuma berbuat baik kepada syaitan sebanyak apapun, dia tidak akan berubah menjadi teman. Ya. Maka satu-satunya cara, ya, untuk melawan syaitan adalah dengan kontra kepadanya. Kontra dengannya. Masalahnya, tadi dia musuh yang melihat kita sementara kita tidak melihat dirinya. Ya.
melawan musuh sekuat apapun selama dia terlihat, ya akan ditemukan jalannya untuk mengalahkannya, kan begitu. Yang penting terlihat. Nah, ini masalahnya dia tidak terlihat. Ya. Maka Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, maka satu-satunya cara untuk berlindung dan menghindar dari godaan dan ancaman dari syaitan adalah minta perlindungan kepada siapa yang manusia dan jin sama-sama tidak pernah melihatnya. Manusia dan setan sama-sama tidak pernah melihatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yani karena Allah melihat syaitan dan syaitan tidak pernah melihat Allah taala. Maka hanya Allah taala yang bisa menahan syaitan dari manusia. Ya, inilah sirru, rahasia dari isti'adzah. Inilah rahasia dari ta'awudz ketika sebelum membaca Quran. Inilah rahasia dari ta'awudz ketika seorang minta perlindungan dalam berbagai momen, dalam berbagai keadaan yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat untuk meminta perlindungan kepada Allah taala. Maka hadirkan dalam hati ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari syaitan karena hanya Engkau yang mampu menahan dia, hanya Engkau yang bisa melihat dia. Iya. Jelas ya, ini sir, ya, perkara yang penting difahami oleh seorang muslim berkenaan dengan at-ta'awudz atau al-isti'adzah. Wallahu taala a'lam bis-shawab.